Sandy Walsh ingin cetak gol perdana untuk timnas Indonesia dengan cara yang spesial. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sandy Walsh, saat hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023. Sandy Walsh mengungkapkan rencananya untuk mencetak gol perdana bersama timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Sandy memiliki kesempatan untuk mencetak gol perdana bersama skuad Garuda. Kesempatan itu datang kala timnas Indonesia bertarung melawan Brunei Darussalam pada ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang sudah unggul dengan skor 2-0 di babak pertama, mendapat hadiah penalti pada awal babak kedua. Sandy Walsh yang mencoba untuk menusuk pertahanan Brunei dari sisi kanan lapangan, dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Menariknya, pemain berusia 28 tahun itu menolak untuk mengeksekusi penalti tersebut. Ia justru memberikan kesempatan tersebut kepada Ramadan Sananta yang juga baru masuk pada babak kedua. Keputusan Sandy itu langsung mengundang rasa penasaran dari para penggemar. Kini, penggawa kafe Michelin tersebut mengungkapkan hal yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mencetak gol penting untuk timnas. Gol penalti Sananta itu sejatinya sangat penting, hanya saja dirinya ingin mencetak angka dengan cara yang lain. Selain itu, Sandy juga memiliki niat terselubung kala menolak mengambil kesempatan penalti tersebut. Dengan penalti tersebut, ia mengaku ingin memberikan motivasi lebih kepada para penyerang. Pasalnya, tugas utama seorang penyerang adalah mencetak gol. Niat baiknya itu pun benar-benar terjadi. Sananta yang baru masuk di babak kedua pun berhasil mencetak 2 gol dalam laga tersebut. "Saya hanya ingin mencetak gol penting," ucap Sandy, ujarnya dari kanal YouTube Sport 77 Official. "Gol itu sebenarnya juga penting, tapi saya juga ingin memberikan kepercayaan diri kepada penyerang karena kita harus mencetak banyak gol. Jadi, mungkin ketika Sananta masuk dan mencetak gol dan mungkin ia bisa mencetak gol keduanya dan itu benar terjadi," jelasnya. Terkait gol, Sandy ingin mencetak gol dari situasi yang lain. Ia ingin menciptakan gol pertamanya bersama skuad Garuda dengan cara yang sangat spesial. Kini, Sandy juga sudah punya rencana kapan gol perdana untuk skuad Garuda akan diciptakannya. Sandy berencana menciptakan gol saat membela timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang tersebut akan berlangsung pada 16 November mendatang. Skuad Garuda yang berada di grup F akan bertarung melawan Irak, Filipina, dan Vietnam. Namun, Indonesia dan Vietnam baru akan saling bertemu pada tahun 2024 mendatang. Andai Sandy sudah sangat ingin mencetak gol pertama bersama timnas, maka kesempatannya ada pada saat laga kontra Irak dan Filipina berlangsung. Tetapi saya tidak ingin mencetak gol dari penalti untuk gol pertama saya bersama timnas Indonesia. Jadi mungkin nanti melawan Irak, Filipina, atau Vietnam. Kualifikasi Piala Dunia 2026 di depan mata, Shin Tae-yong peringatkan pemain timnas Indonesia soal satu hal ini. Shin Tae-yong memberikan sebuah peringatan kepada pemain timnas Indonesia sebelum bertarung di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa hari lagi, skuad Garuda akan kembali bertarung demi tiket menuju ajang prestisius tersebut. Kali ini Shin Tae-yong dan anak asuhnya akan berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran kedua ini akan berlangsung mulai dari 16 November mendatang. Berbeda dengan putaran pertama lalu, nantinya timnas akan memulai laga dari babak penyisihan grup. Mark Klok dan kawan-kawan diundi masuk ke dalam grup F pada putaran kedua ini. Skuad Garuda bergabung ke grup F bersama 3 tim lainnya seperti Irak, Filipina, dan Vietnam. Bertarung melawan tim-tim tersebut jelas tak mudah bagi mereka. Sebab ketiga tim itu memiliki ranking FIFA yang berada di atas timnas. Oleh sebab itu, Shin memeringati para anak asuhnya jelang berlangsungnya kompetisi tersebut.
Beberapa waktu lalu, Shin pernah mengatakan bahwa ia selalu melatih anak asuhnya dari awal lagi ketika pemusatan latihan, TC, berlangsung. Hal itu dikarenakan beberapa pemain sering melupakan latihan di timnas kala kembali ke klubnya. Padahal menurut Shin, menu latihan yang ia berikan kepada pemain bisa membantu mereka berkontribusi untuk tim masing-masing. Sebagai anggota timnas fokus untuk negara, tapi setelah selesai tugas sebagai timnas dan kembali ke klub harus fokus di klubnya untuk menang, kata Shin Tae-yong dikutip Superbowl.id dari kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat. Oleh sebab itu, Shin tak mau hal ini terulang lagi jelang putaran kedua. Para pemain harus benar-benar matang ketika berada di klub maupun di timnas. Pasalnya, kedepannya timnas akan bertanding dengan tim-tim yang sangat kuat. Shin sangat membutuhkan kematangan pemain di level klub, agar skuad Garuda memiliki awalan yang baik pada ajang tersebut. Jadi jangan lupa saat belajar dari timnas dan teknik itu bawa kembali ke tim, harus menggunakan itu dan bantu klub, ujarnya. Nantinya, timnas Indonesia akan melakoni laga tandang pada 2 pertandingan awal grup F. Di laga perdana, mereka akan berkunjung ke markas Irak pada 16 November 2023 mendatang. Lalu melanjutkan lawatan ke Stadion Rizal Memorial, Manila, untuk bertemu dengan Filipina. Laga kontra Filipina akan berlangsung tepat 5 hari setelah bersua Irak, tepatnya pada 21 November 2023. Shane Patinama beberkan Shin Tae-yong punya ambisi mulia untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Shane Patinama beberkan ambisi mulia pelatih Shin Tae-yong sebagai juru formasi skuad Garuda. Ia menceritakan juru taktik asal Korea Selatan itu ingin sekali mengantarkan tim merah putih ke Piala Dunia. Shane Patinama tahu target Shin Tae-yong itu begitu tinggi, namun pemain yang kini merumput bersama Viking FK itu percaya bisa tercapai asalkan bekerja keras. Apalagi, timnas Indonesia punya kans lebih besar di Piala Dunia 2026. Berbeda dari edisi sebelum-sebelumnya, turnamen sepak bola terbesar di dunia itu menambah peserta menjadi 48. Shane Patinama tahu tantangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia sangat berat. Untuk saat ini, ia menyebut timnya akan fokus satu-satu menghadapi setiap pertandingan menuju ke sana. Tantangan terdekat timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah dengan melawan Irak di babak kualifikasi Piala Dunia. Kami sepenuhnya menyadari tantangan ke depan, kami sudah mengetahuinya sejak awal. Kami menghadapinya satu persatu, laga mendatang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang sangat krusial, kata Shane Patinama. Persiapan kami positif, pelatih Shin Tae-yong sangat mendukung, dan dia yakin kami bisa melakukannya. Ini semua soal performa di lapangan, melaksanakan rencana permainan kami, dan mencapai tujuan kami, jelasnya.